beberapa negara menganggap langkah Kim Jong-un sebagai langkah positif menuju pembukaan dan modernisasi. Mereka melihat pembangunan masjid sebagai bukti bahwa Korea Utara mungkin mulai terbuka terhadap kebebasan beragama dan hak asasi manusia. Namun, banyak juga yang meragukan motif di balik perubahan ini. Beberapa negara besar, terutama yang memiliki kepentingan geopolitik di kawasan tersebut, khawatir bahwa perubahan ini bisa menjadi awal dari kebangkitan baru Korea Utara yang bisa mengganggu stabilitas kawasan. Negara-negara besar yang selama ini memperlakukan Korea Utara dengan sangat hati-hati, mulai memikirkan ulang kebijakan mereka. Beberapa mengirimkan delegasi untuk bertemu dengan pemimpin Korea Utara, mencoba untuk memahami perubahan ini lebih dalam. Namun, meskipun ada beberapa dukungan dari negara-negara yang lebih progresif, banyak juga yang berusaha untuk menggagalkan misi Kim Jong-un. Takut jika kebangkitan ini akan mempengaruhi keseimbangan politik yang sudah mapan. Namun, bagi Kim Jong-un, pandangan dunia luar tidaklah penting. Yang lebih penting baginya adalah perubahan yang sedang terjadi di dalam negeri. Ia tahu bahwa jika perubahan ini berhasil, ini akan menjadi titik balik dalam sejarah Korea Utara, sebuah langkah besar menuju kebebasan dan kedamaian bagi rakyatnya. Dengan keyakinan yang semakin kuat, Kim Jong-un akhirnya memutuskan untuk mengambil langkah yang lebih besar. Ia mengumumkan bahwa Korea Utara akan membangun 100 masjid di seluruh negeri. Dalam pidatonya yang disiarkan secara terbatas, ia mengungkapkan bahwa negaranya kini membuka pintu bagi kebebasan beragama dan bahwa Islam akan menjadi bagian dari kehidupan sosial yang lebih luas di Korea Utara. Keputusan ini mengejutkan dunia. Negara-negara besar yang selama ini menganggap Korea Utara sebagai negara tertutup dan keras, kini harus menghadapi kenyataan bahwa pemimpin Korea Utara telah mengambil langkah yang sangat berani. Dengan pembukaan masjid-masjid ini, Kim Jong-un ingin menunjukkan bahwa negara tersebut tidak hanya bisa berkembang dalam hal ekonomi dan politik, tetapi juga dalam aspek spiritual dan sosial. Namun, keputusan ini juga membawa tantangan besar. Meskipun beberapa rakyat Korea Utara menyambut baik perubahan ini, masih ada kekhawatiran tentang bagaimana sistem lama akan merespons kebijakan tersebut. Pemerintahan yang otoriter dan penuh kontrol harus beradaptasi dengan kenyataan baru ini, yang mencakup hak-hak individu yang lebih besar dan kebebasan beragama yang lebih terbuka. Kim Jong-un tahu bahwa perjalanan ini masih panjang dan masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Namun, ia merasa bahwa dengan setiap langkah yang diambil, ia semakin mendekat pada visi besar yang ia miliki, menciptakan negara yang tidak hanya kuat, tetapi juga damai dan penuh kedamaian bagi setiap warganya. Semakin banyak perubahan yang diterapkan oleh Kim Jong-un, semakin keras pula perlawanan yang ia hadapi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Keputusan untuk membuka kebebasan beragama di Korea Utara mengganggu banyak pihak, terutama kelompok garis keras di dalam pemerintahannya yang merasa terancam. Mereka yang telah lama mengendalikan sistem pemerintahan otoriter dan anti-agama, merasa bahwa kebijakan baru ini akan melemahkan kontrol mereka. Mereka mulai merencanakan sebuah pemberontakan, berusaha menggulingkan Kim Jong-un dengan cara-cara yang licik dan berbahaya.